Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majelis ilmu di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah. Oleh karena itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan keutamaan sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini insyaallah kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Bahjatu Qulubil Abrar yang ditulis oleh Syekh Sa'di, dan kita memasuki al-haditsus sabi', hadis yang ke-7 dan yang ke-8 insyaallah. Atau belum selesai yang ke-7? Sudah? Sekarang yang 7 kan? Oke, jadi Sifatul munafiqin, sifat al-munafiqin. Kita bacakan hadisnya, hadis yang ke-7 kemudian hadis yang ke-8. An Abdullah bin Amr, diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada 4 hal yang apabila man kunna fihi, yang apabila keempat-empatnya ada pada dirinya, man kunna fihi kana munafiqan khalisan, maka dia adalah orang munafik yang benar-benar munafik. Kana munafiqan khalisan, maka dia orang yang munafik yang benar-benar munafik. Wa man kanat fihi khaslatun, barang siapa yang dia memiliki satu hal, khaslah satu cabang atau satu hal, maksudnya dari keempat itu, minhunna dari keempat itu, kanat fihi khaslatun minan nifaq, maka di dalamnya terdapat cabang dari kemunafikan. Hatta yada'aha, sampai dia meninggalkannya. Hatta yada'aha, sampai dia meninggalkannya. Idza tumina khana, yang pertama, jika dia dipercaya maka dia berkhianat. Idza tumina khan, jika dia dipercaya dia berkhianat. Wa idza haddatsa kadzaba,
jika dia berbicara dia dusta. Wa idza ahada ghadara, dan jika dia berjanji atau membuat perjanjian, idza ahada ghadar, maka dia berkhianat atau mengkhianati perjanjian itu. Wa idza khasama, dan jika dia bermusuhan, fajara, maka dia berbuat dosa atau curang. Idza khasama, jika dia bermusuhan, fajara, maka dia berbuat dosa. Maksudnya berbuat kecurangan. Baik, ini hadis yang pertama kita bahas dulu. Yang pertama ya ikhwan, an-nifaq, nifaq, ya, nifaq, kemunafikan, itu sebenarnya apa? Nifaq, kemunafikan, nifaq itu adalah asasus syarr, asas asyarr, pondasi dari keburukan, pondasi dari keburukan. Apa yang dimaksud dengan nifaq? Secara bahasa disebutkan di sini, wa huwa an yuzhira al khaira wa yubtina asyarra. Dia itu menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Yang dilihatkan ke orang lain itu baik, tapi sebenarnya dia menyembunyikan keburukan. Oleh karena itu nifaq itu ada dua, kemunafikan ada dua. Yang pertama adalah an-nifaqu al-i'tiqadi, kemunafikan dalam akidah. Yang kedua adalah an-nifaqu al-amali, kemunafikan dalam amalan. Yang pertama mengeluarkan dari agama Islam, yang kedua tidak mengeluarkan dari agama Islam. Yang i'tiqadi, nifaq, kemunafikan di dalam akidah, itu adalah orang yang alladzi yuzhiru sahibahu al-Islam atau yuzhiru sahibuhu al-Islama. Orang yang pelakunya menampakkan keislaman wa yubtinu al-kufra, dan menyembunyikan kekafirannya. Wa hadzal naw' mukhrijun minad dini bil kulliyah. Jenis ini mengeluarkan dari agama bil kulliyah seluruhnya. Hilang keislamannya. Kenapa? Karena dia hanya pura-pura Islam. Ya. Pura-pura Islam. Adapun an-nifaq al-amali, dia adalah an-nifaq al-asghar, nifaq kecil. Yang dilakukan adalah dosa-dosa besar, sesuai yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, tidak amanah. Ketika dia dipercaya, dia berkhianat, itu tidak amanah. Ketika berbicara, maka dia dusta. Ketika dia berjanji, mengadakan perjanjian, maka dia mengingkari perjanjian tersebut, melanggar perjanjian tersebut. Kalau dia bermusuhan, menghalalkan berbagai macam cara agar menang. Menghalalkan berbagai macam cara untuk menang ketika dia bermusuhan. Maka kita katakan ayolah ikhwan, apa yang disebutkan dari keempat ini adalah dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Hanya saja
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ciri-ciri. Jika ada yang melakukan seperti ini, maka ciri-ciri kemunafikan pada dirinya itu sangat jelas. Karena di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada tidak orang munafik? Ada. Mereka kenapa masuk Islam? Tujuannya mencari keuntungan. Karena di kota Madinah siapa pemimpinnya pada saat itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam berjaya, Islam sangat kuat. Para petinggi, para pembesar masuk ke dalam agama Islam. Ya, akhirnya mereka mencari keuntungan dengan agama Islam. Mereka menyembunyikan kekafiran mereka. Akhirnya mereka bersyahadat, pura-pura Islam, mengucapkan salam, bahkan sholat, puasa, sedekah. Bahkan ada di antara mereka yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyangka bahwa dia itu adalah orang munafik, pura-pura Islam. Saking solehnya di mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak di mata Allah. Ya, masalah hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau tidak dikabarkan maka tidak ketahuan. Tapi karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikabarkan ini loh orang-orang munafik, jadi beliau tahu. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Jika engkau melihat mereka, penampakan mereka itu membuatmu kagum. Apa yang mereka tampakkan membuatmu kagum. Berarti apa? Bahkan Nabi SAW sendiri apa? Tadinya tidak paham kalau dia itu adalah orang munafik. Ya, kemudian Nabi SAW mengabarkan ke siapa? Seorang sahabat, sahibu sirri Rasulullah SAW. Sahabat yang memegang rahasia Rasulullah SAW, memegang nama-nama orang munafik di Madinah. Siapakah beliau? Siapa sahabat? Hudzaifah bin Al-Yaman. Ya, beliau diamanati untuk memegang nama-nama orang munafik. Ya, sampai Umar bin Al-Khattab, ayyuhal ikhwan, sering bertanya kepada Hudzaifah, "Munafiqun Umar ya Hudzaifah?" Apakah Umar ini munafik ya Hudzaifah? Tunggu ya Umar, jika engkau meninggal saya solati, berarti engkau bukan munafik. Gimana itu? Tunggu meninggal dulu katanya. Sampai ketika Umar sedikit memaksa dan betul-betul tulus dalam bertanya, akhirnya beliau menjelaskan bahwa Umar bukanlah orang munafik. Ya, jadi seperti itu ya ikhwan. Munafik itu ada, dan yang sangat jelas orang-orang munafik itu contohnya yang kita dapatkan subhanallah dari teman-teman kita. Contohnya di suatu pulau, mereka ini orang non-Islam, kemudian pergi ke Jawa, pergi ke Sumatera, pergi kemana, akhirnya sengaja menikahi apa? Orang sana, orang Islam. Menikahi orang Islam, sampai punya anak satu, anak dua. Akhirnya beralasan ke istrinya bahwa orang tuanya sakit, begini. Akhirnya terpaksalah istrinya ikut juga kepada dia, menyeberang pulau yang di sana banyak orang kafirnya. Kembali kampung. Akhirnya di sana kakaknya langsung dirubah. Agamanya langsung diubah. Kakaknya semuanya diubah. Ya kan? Dipaksa
pergi ke rumah ibadah, dipaksa makan BABI. Subhanallah, ini kejadian. Dan ini bukan hanya satu atau dua orang, masih banyak ratusan orang yang menjadi korban seperti itu di suatu pulau. Nanti kalau antum ngomong ke saya bisa nanti. Banyak korban-korban seperti itu. Jadi intinya masuk Islam itu karena pernikahan, ya kan? Karena apa? Karena pernikahan dia pura-pura beragama Islam. Masih ada orang munafik seperti ini. Dan kenapa dia kembali kepada agamanya? Oh, tunjangannya banyak. Membuat orang Islam kafir dapat tunjangan besar. Dapat tunjangan besar. Subhanallah. Makanya kita katakan ya ikhwan, orang-orang munafik masih ada. Ya, orang-orang munafik itu masih ada. Begitu pula orang-orang yang liberal, pura-pura Islam. Sebenarnya mereka ingin menghancurkan agama Islam dari dalam. Ini juga banyak orang-orang yang seperti itu. Taib. Orang-orang munafik ayyuhal ikhwan, hukumannya sangat banyak. Sebagaimana disebutkan dalam buku ini, kita ringkas saja karena materi kita banyak. Wa sahibuhu fid darkil asfali minan nar. Pelaku kemunafikan itu berada di kerak paling bawah. Fid darki al asfali minan nar. Dalam kerak di bawah, ya, kerak paling bawah dari neraka. Wa qad wasafallahu haula'il munafiqin bi sifati syarri kulliha. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat orang munafik dengan sifat-sifat buruk seluruhnya. Minal kufri, berupa kekafiran, wa adamil iman, mereka tidak beriman, wal istihza'i biddin, ya, mereka mencela, mengejek, merendahkan agama dan juga orang Islam, wa sukhriyah minhum, ya, merendahkan mereka, wal mailu bil kulliyah ila a'da'iddin, condong secara keseluruhan kepada musuh-musuh agama Allah Subhanahu wa taala. Dan di setiap zaman itu banyak. Limusyarakatihim lahum fi adawati dinil Islam, karena mereka turut serta memusuhi agama Islam. Wa hum mawjuduna fi kulli zaman. Mereka itu selalu ada di setiap zaman. Wala siyama fi hadzal zaman, apalagi di zaman ini alladzi yang taghat fihi al-maddiyah, ya, sangat banyak melampaui batas materi-materi, wal ilhad, dan juga ilhad, paham ateis, wal ibahiyah, dan juga ibahiyah, maksudnya pornografi. Subhanallah. Nah, di sini ya ikhwan, yang dimaksud dalam hadis ini adalah bagian kedua, yaitu an-nifaq al-amali, nifaq perbuatan. Meskipun orang yang melakukan satu dari empat ini, dia tidak keluar dari agama Islam. Fa innahu dihliz al-kufri, sesungguhnya dia itu dihliz al-kufr, yaitu gerbang, pintu masuk, ya, menuju kekafiran. Wa man ijtama'at fihi hadhil khisalul arba', barang siapa yang berkumpul padanya keempat hal ini, faqad ijtama'a fihi syarr, maka telah berkumpul padanya keburukan, ya, dan dia terkumpul padanya sifat-sifat orang munafik. Terkumpul padanya sifat-sifat orang munafik. Fa inna sidqa, sesungguhnya kejujuran,
wal qiyama bil amanat, dan juga menjalankan amanat-amanat, wal wafa'a bil uhud, dan juga menepati perjanjian-perjanjian, wal wara'a an huquqil khalqi, dan juga wara' dari hak-hak makhluk, maksudnya tidak menginginkan milik orang lain yang bukan haknya, hiya jima'ul khair, maka dia telah mengumpulkan kebaikan, ya, berkumpul padanya. Wa min akhassi awsaf al-mu'minin, dan itulah sifat-sifat yang khusus yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Ya, kalau misalkan satu saja dilanggar, maka itu menunjukkan keburukan. Contohnya dusta. Kalau masalah dusta, satu saja dilanggar, maka itu menunjukkan keburukan. Begitu pula melanggar tidak amanah. Disuruh menyampaikan uang 1 juta, ternyata dipotong 20%. Maka ini tidak amanah. Ya, tidak amanah. Begitu pula mengurus sumbangan-sumbangan. Disuruh menyampaikan, tapi ternyata banyak diambil. Maka kita katakan, ya ikhwan, ini kita patut berhati-hati. Ya, kita patut berhati-hati dalam hal ini. Ada di dalam pembahasan fikih amil zakat. Yang pertama, kalau dia berupa zakat, ya, maka boleh mengambil jatah amil, dan itu maksimal 1/8. Karena apa? Di dalam ayat al-mustahiqin, orang-orang yang berhak menerima zakat, disebutkan salah satu bagiannya adalah al-amil, yaitu yang mengerjakan pengurusan zakat. Boleh, walaupun dia orang yang kaya, boleh. Berapa jatah yang berhak dia ambil? Yang berhak diambil oleh amil adalah ujratul mithli. Ujratul mithl. Apa itu ujratul mithl? Kalau orang lain dibayar, maka dia dibayar dengan bayaran seperti itu. Daripada memberikan kepada orang lain yang tidak tahu amanahnya, maka kita bayar amil dengan ujratul mithl. Bayaran yang setimpal atau sesuai dengan pekerjaan. Boleh. Begitu pula disebutkan oleh Nabi SAW, kalau belum menikah boleh pakai zakat untuk dia menikah. Kalau tidak punya pembantu, maka dia dicarikan pembantu untuk membantu urusannya. Boleh. Kalau dia tidak punya kendaraan, boleh dia memakai untuk membeli kendaraan. Maksudnya untuk bekerja, ya kendaraannya, transportasinya. Begitu pula kalau dia tidak punya tempat tinggal, maka dia boleh mengambil dari zakat itu untuk tempat tinggal. 4 ini jatah untuk amil. Ya, mengambilnya pun bukan tempat tinggal yang mewah gitu ya, enggak. Secara adat dia tuh, ya, secara adat itulah layak dan tidak berlebihan, maka cukup. Ya. Itu jatah amil. Nah, kalau sedekah, maka kalau sedekah itu boleh, misalkan gini, kita mau menyalurkan bantuan ke Lampung, ya kan? Karena ada bencana misalkan. Itu kan butuh bensin, ya kan? Butuh mobil, kemudian butuh juga akomodasi di jalan, makan, minum, dan sebagainya. Maka boleh dia ambil di situ, jatah itu boleh dia ambil untuk itu. Taib. Jadi seperti itu ya ikhwan, ya. Jadi kalau mengambil
Untuk sedekah itu ada batasan-batasan dan aturan sendiri. Taib. Tapi kalau misalkan nitip 1 juta, ternyata dikutip 100.000, nah ini tidak ketahuan gitu ya. Makanya seperti ini tidak amanah. Atau misalkan saya pernah mendapatkan ada dana masjid itu banyak dari perusahaan, dari jamaah, akhirnya berkumpullah puluhan juta. Zaman dahulu kan puluhan juta mungkin seperti ratusan juta sekarang ini ya. Akhirnya dipinjem tanpa ngomong ke pengurus, tanpa ridho yang lain, dipinjem jadi modal usaha. Ya, ini tidak amanah, tidak boleh, tidak amanah. Tanpa persetujuan yang lain, tanpa persetujuan yang berhak. Ya walaupun dikembalikan, Kemudian al-wafa bil uhud. Orang Islam itu memenuhi al-uhud, perjanjian. Makanya kita katakan, kalau seandainya orang Islam telah mengadakan perjanjian damai, dulu terjadi antara orang Islam dengan siapa? Orang-orang Yahudi, bahwa mereka sama-sama melindungi kota Madinah dari musuh, ya kan? Mereka tidak akan berkhianat. Tapi ternyata contohnya ketika perang Khandaq, ketika perang Khandaq ini Rasulullah SAW dan para sahabatnya sibuk melawan orang-orang musyrik di belakang parit, parit dalam yang mereka buat. Ternyata orang-orang Yahudi merencanakan penyerangan kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mereka berkhianat. Ya, mereka berkhianat. Akhirnya yang berkhianat maka harus menerima hukumannya. Adapun orang Islam ayolah ikhwan, bukan akhlak mereka mengkhianati perjanjian. Dan kita lihat ayolah ikhwan, seperti kota Palestina di zaman dahulu, ya, Kudus di zaman dahulu, itu diserahkan sejarahnya, itu bukan dengan perang, tetapi diserahkan kepada Umar dengan perjanjian. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani di sana menyerahkannya ke Umar waktu itu, tapi dengan perjanjian damai. Ya, dengan perjanjian damai. Akhirnya mereka pun hidup damai. Dan dari zaman ke zaman ayolah ikhwan, yang dipimpin suatu tempat yang dipimpin oleh kepemimpinan kaum muslimin, ya, itu mereka orang-orang kafir aman di sana. Tapi sebaliknya, jika dipimpin oleh selain kaum muslimin, mereka adalah orang yang suka melanggar perjanjian. Makanya sering kita dengar ada genosida, ya, kaum muslimin dibunuhi, dihancurkan. Baik, itu terjadi. Adapun orang-orang yang beriman tidak akan melanggar perjanjian damai. Kemudian dusta, fal kadhibu fil hadis, dan dusta di dalam hadis ini yashmul al hadis, mencakup hadis anillahi wal hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mencakup perkataan Allah dan juga perkataan Rasulnya. Alladzi man kadzdzaba alaihi muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sebagaimana yang hukumannya barang siapa berdusta atasnya secara sengaja, maka dia telah menyediakan tempat duduknya di neraka. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siapkanlah tempat duduknya di neraka.
Begitu pula kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saff ayat yang ke-7, "Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba." Siapakah orang yang lebih zalim dari orang yang mengadakan kedustaan atas nama Allah? Iftara itu kedustaan. Iftara 'ala, ya, iftara 'ala, mengadakan kedustaan. Iftira yaitu betul-betul sengaja mengadakan kedustaan. Itu nama iftara, yaftari, iftiraan. Taib. Begitu pula sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang dusta. Berikutnya, iyyakum wal kadzib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauhilah oleh kalian al-kadzib, yaitu dusta. Iyyakum wal kadhiba, jauhilah oleh kalian dusta. Fa innal kadhiba, sesungguhnya dusta itu yahdi ilal fujuri, akan mengantarkan kepada al-fujur, perbuatan-perbuatan dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan perbuatan-perbuatan dosa itu akan mengantarkan kepada neraka. Akan mengantarkan kepada neraka. Wala yazalur rajulu yakdzibu, senantiasa seorang itu berdusta. Wa yataharra al-kadziba, dan terus berusaha berdusta. Hatta yuktaba indallahi kadzaban, sampai ditulis di sisi Allah sebagai kadzaban, tukang dusta. Kadzab itu tukang dusta. Dan sebaliknya, wala yazalur rajul, ya. Sebaliknya disebutkan dalam lafaz ini, inna sidqa alaikum bisidqi, kalian harus berbuat jujur. Fa inna sidqa, sesungguhnya kejujuran itu yahdi ilal jannah, ya, mengantarkan kepada surga. Wala yazalur rajulu yasduq, senantiasa seorang itu berbuat jujur. Hatta yuktaba indallah wa yataharra sidqa, dan berusaha untuk jujur. Hatta yuktaba indallahi siddiqa, sampai dia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan di sini ayol ikhwan, kita ingatkan, kalau antum sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala teman-teman yang jujur, pertahankan. Meskipun tidak menjanjikan dunia. Meskipun apa? Tidak menjanjikan dunia. Tapi antum diberikan lingkungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipasangkan dengan teman-teman yang jujur, pertahankan sampai mati. Kenapa? Karena kejujuran saat ini sangat mahal dan langka. Sangat langka. Ya. Mungkin ada yang bekerja di pekerjaannya, kalau nggak nerima amplop disinisi. Mungkin ada yang bekerja kalau nggak korupsi, ya, ada prinsip seperti ini. Kalau bisa dikorupsi, kenapa nggak dikorupsi? Saking sudah menjadi apa? Budaya. Maka kalau ada yang seperti ini, tinggalkan sebelum seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi apa? Kadzab, orang yang pendusta. Kalau sudah berdusta saja dosa besar, apalagi jadi tukang dusta. Sama ibu-ibu, kalau dikaruniai suami sing jujur, suaminya apa? Jujur, meskipun sekedar cukup, ya,
maka itu kenikmatan yang luar biasa. Karena Allah katakan apa? Wa kunu ma'as shadiqin, bersamalah kalian dengan orang-orang yang jujur. Dari potongan itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha kunu ma'as shadiqin, itu saya pernah tulis ya di majalah As-Sunnah, tulisan tentang kejujuran. Ya. Dan kalau kita lihat ayolah ikhwan, semakin akhir zaman kejujuran itu semakin apa? Hilang. Kejujuran itu akan semakin apa? Hilang. Jadi apa? Yang jujur itu sedikit. Kalau kita tahu kejujuran ini mengantarkan kepada surga, wes rak popo, nggak apa-apa kita bersama orang-orang yang seperti itu meskipun tidak menjanjikan dunia. Buktinya apa? Makannya masih bisa 3 kali sehari, anak istri ya masih bisa jajan, ya kan? Kapan lebaran pakai baju baru, nah berarti bisa ada tabungan, walaupun tidak menjanjikan dunia. Terkadang gemerlap dunia ini ayo ikhwan. Orang itu pengennya ini, pengennya itu. Mobil baru. Jangan senang dulu. Mobil baru tapi ternyata hasil riba. Kalau enggak hasil riba, hasil korupsi. Allahumma musta'an. Karena sejatinya kalau orang yang beriman, kalau dia punya kelebihan harta bukan untuk pamer, tapi untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Apa panggilan Allah? Mati, bukan. Memenuhi panggilan untuk apa? Berhaji atau berumrah. Itu kalau memang dia jujur dengan hartanya, maka dia akan segera menuju panggilan itu. Kemarin saya baca ada kawan menulis status, dia ada orang yang berdoa di Ka'bah di Masjidil Haram, dan dia sudah baru saja selesai umrah. Ya Allah, Engkau telah memberikan aku 2M, berikanlah aku 4M. Apa katanya? Ternyata 2M itu Mekah Madinah. Engkau telah memberikan aku Mekah dan Madinah, yaitu umrah. Berikanlah aku 4M, Mekah, Madinah, Muzdalifah, Mina. Allah, ya kan? Dia sudah selesai umrah, pengen ke sana dengan 4M, Mekah, Madinah, Muzdalifah dan Mina. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah yasir umurana, insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki untuk bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya hitung untuk Indonesia ya, jatah berhaji itu sekitar dari 1.200 orang atau 1.100 orang, itu hanya satu yang terpanggil. Ya, karena jatah Indonesia sekarang ini 221.000 saja setiap tahun. Makanya ya, insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panggil kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau misalkan kita mendapatkan orang yang jujur, jujur itu aset bagi orang yang beriman. Ya, aset bagi orang yang beriman. Ketika dia jujur, maka akan terbuka jalan-jalan kebaikan yang lain. Jalan-jalan kebaikan yang lain. Masalah rezeki ayyul ikhwan, ketika antum berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu dikhawatirkan. Tidak perlu dikhawatirkan. Banyak orang jualan daun pisang tapi punya truk yang jumlahnya banyak. Dia ada yang hanya nyari nangka atau nangka muda, ya. Bukan janda muda ya, nangka muda. Ternyata truknya masya Allah banyak. Artinya apa? Untuk
mendapatkan rezeki yang halal itu sebenarnya sangat luas. Tidak perlu kita mencari yang haram. Ada seorang ikhwan, beliau berkata ke seorang ustadz kita, senior kita, "Ustadz, saya ini belum bisa terlepas dengan riba." Maka beliau katakan, "Akhi, antum jangan berpikir hidup antum ini panjang. Bagaimana kalau besok Allah mencabut nyawa antum?" Akhirnya beliau tinggalkan riba, kemudian beliau bahkan meninggalkan hutang, kecuali hutang pembayaran dagangan saja. Dia sekian nanti bayar gitu, ngambil bayar seperti itu. Dia punya pembayarannya, bukan berhutang sebenarnya. Ya, nikmat hidup ini kalau misalkan apa? Kita bisa memastikan bahwa yang kita ambil hanya dari yang halal. Apalagi kalau bisa seperti Umar bin Al-Khattab, menginfakkan 9/10 harta yang beliau terima karena takut syubhat. Masya Allah. Padahal siapa Umar? Umar adalah orang yang sangat kuat mengamalkan Islam, tapi beliau sendiri masih apa? Masih berjaga-jaga dengan harta yang beliau dapatkan. Maksudnya apa? 9/10 itu gini, misalkan dapat hasil ya, modalnya keluarin dulu. Nah, kan berarti kelebihan, berarti untung ya. Dapat untung. Nah, dari untung inilah 9/10-nya beliau sumbangkan. Hidup dengan 1/10-nya saja. Masya Allah. Saya juga dulu ada prinsip sebagian orang-orang kaya. Mereka tidak mau duduk-duduk dengan orang-orang miskin. Kamu jangan kumpul sama orang-orang miskin, katanya. Kenapa? Nanti ketularan. Nanti apa? Ketularan miskinnya. Astagfirullah. Tubilek. Coba ada yang contoh. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan adalah orang-orang kaya di zaman sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa? Beliau tidak malu untuk duduk bersama orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin. Coba Abdurrahman bin Auf, antum baca ceritanya. Saya pagi berinfak 100 dinar, sorenya jadi 1000 dinar. Nisab zakat itu 20 dinar saja, 85 gram emas. 100 dinar berarti 5 kali nisab zakat. Berapa itu? Berapa gram itu? 85 kali 5. 425 ya? 85 kali 5 ya? 425 gram. Hampir setengah kilo. Di pagi hari. Beliau berinfak di pagi hari, ingin menghabiskan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sorenya sudah Allah tambah jadi 1000 dinar. Masya Allah. Abdurrahman bin Auf didatangkan makanan enak, beliau malah sedih. Ya, orang kaya makan enak wajar lah ya. Tapi kenapa beliau sedih? Takut kalau di akhirat tidak bisa menyicipi akhirat. Ini jatah surga dunia. Ingat tadi kan, ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang kafir. Jangan-jangan makanan yang nikmat ini adalah surganya di dunia, nggak dapat surga di akhirat. Pilih yang haram atau yang halal? Pilih yang halal. Ya, meskipun ayo ikhwan, mungkin tampak tidak menyenangkan, tidak enak berkumpul dengan orang-orang, apalagi ada istilah gini, mabok agama. Ini hati-hati, walaupun orang bilangin, ngapain kumpul-kumpul, jangan kumpul-kumpul sama orang yang mabok agama, dikit-dikit dalil, dikit-dikit ini, dikit-dikit ibadah. Subhanallah. Ya, kita ini tidak hanya hidup di dunia.
Taib. Oleh karena itu ya ikhwan, masalah perjanjian contohnya, orang-orang Islam misalkan mengadakan perjanjian dengan orang-orang kafir, maka perjanjian damai bersama orang-orang kafir tidak boleh kita langgar sampai kecuali mereka melanggar perjanjian terlebih dahulu, barulah kita perangi mereka. Tapi kalau kita melanggar perjanjian, maka itu bukan sifat orang yang beriman. Dan di sini kita bisa mengambil faidah ya ikhwan dari hadis ini, bahwasanya apa yang ditampakkan dari amalan-amalan yang zahir, yang tampak, itu bisa menunjukkan isi dalam hati seseorang. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, salat yang paling berat untuk orang munafik adalah salat apa? Isya dan salat subuh. Dan sebagian riwayat menyebutkan salat asar dan salat subuh. Ya, karena memang kalau sudah isya itu ya zaman dahulu menghidupkan lampu pakai minyak. Ya, dulu kan pakai minyak zaitun, minyak yang lain untuk menghidupkan apa? Lampu. Mahal, zaman dahulu tuh mahal. Sehingga kebanyakan sholat isya itu tidak ada cahaya. Kalau tidak ada cahaya, maka orang-orang munafik nggak ketahuan juga kok, ya kan? Nggak ketahuan juga kalau nggak sholat. Sekarang ini lampunya sudah banyak. Di masjid-masjid saya sekarang belum pernah menemukan masjid yang nggak ada lampunya ketika malam, kecuali lagi mati lampu atau lagi rusak. Semua masjid sekarang ini ada lampunya, tapi ternyata terang-terangan meninggalkan sholat maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, lima-limanya ditinggalkan. Bagaimana ini? Kayak kita sangat berhati-hati. Jadi ya sama seperti ceret berisi kopi tidak mungkin mengeluarkan madu. Ya enggak? Kalau ceretnya kopi maka keluarnya apa, Ustadz Aji? Kalau kopi keluarnya apa? Kopi. Kalau susu keluarnya apa? Susu. Kalau ini kunyit keluarnya kunyit. Sama seperti itu, ya, sama seperti itu. Kemudian yang kedua, sifat yang buruk apabila dikerjakan terus-menerus maka akan menjadi kebiasaan. Sebagaimana sifat yang baik jika dibiasakan maka menjadi terbiasa. Kita lihat orang dulu ketika dia berdusta pertama kali mungkin dia takut, tapi lama-kelamaan hilang rasa takutnya untuk berdusta. Lama-kelamaan lagi berdusta itu menjadi kebiasaan. Setelah menjadi kebiasaan, jadilah kebudayaan. Ya, menjadi apa? Kebudayaan. Taib. Kemudian selanjutnya di sini Syekh menyebutkan tentang sifat orang-orang Khawarij ya. Khawarij, di mana orang Khawarij itu mudah mengkafirkan pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar yang harusnya tidak dikafirkan ya, tapi mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Kita lanjutkan hadis yang ke-8. Al-haditsus tsamin. Hadis yang ke-8. Ilajul waswasati fil iman. Obat dari penyakit waswas dalam keimanan. Ya, waswas itu keraguan.
Ilajul waswasati fil iman. Kita bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Hurairah, mudahan Allah meridainya, annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti syaitanu ahadakum fayaqulu man khalaqa kadza. Ya'ti syaitan datang ahadakum kepada seorang di antara kalian. Fayaqulu, dan dia berkata, man khalaqa kadza, siapakah yang menciptakan ini? Man khalaqa kadza, siapakah yang menciptakan ini? Hatta yaqula, sampai dia berkata, man khalaqallah, siapakah yang menciptakan Allah? Faida balaghahu, apabila telah sampai kepadanya pertanyaan itu, faida balaghahu, jika sampai kepadanya pertanyaan itu, falyasta'id billahi, maka berlindunglah kepada Allah, mintalah perlindungan. Falyasta'id, mintalah perlindungan billahi kepada Allah, wal yantahi, dan berhentilah ya dari bertanya-tanya seperti itu lagi. Wa fi lafzin, dan di sebagian lafaz disebutkan falyaqul, maka berkatalah, amantu billahi wa rusulihi, saya telah beriman kepada Allah dan para rasulnya. Muttafaqun alaih. Yang muttafaqun alaih itu yang ini ya, sampai waliyantahi. Adapun yang lafaz falyaqul amantu billahi wa rusuli itu diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Wa fi lafzin, dan di sebagian lafaz Rasulullah SAW menyebutkan la yazalun nasu yatasaaluna, manusia itu sering ya bertanya-tanya, hatta yaqulun, ini sepertinya ada hatta yaqulu, harusnya coba nanti dicek lagi hadisnya. Hatta yaqulu, sampai mereka mengatakan, man khalaqallah, siapakah yang menciptakan Allah? Maka kita katakan amantu billahi wa rusulihi, saya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka kita katakan ayyuhal ikhwan, ihtawa hadzal hadis, ya hadis ini berisi apa? Ala annahu la budda an yulqiya syaitanu hadzal irad al batil. Setan ini pasti akan memunculkan pertanyaan ini yang batil. Baik itu dia hanya waswasah, keraguan-raguan saja, au ala lisani syayatin al-insi wa malahidatihim, atau dengan lisannya setan-setan manusia. Begitu pula malahidatihim, jamak dari mulhid, yaitu para ateis, orang yang mengingkari adanya Rabb. Wa qad waqa'a kama akhbara, dan itu terjadi sebagaimana dikabarkan. Jadi maksudnya apa ya ikhwan? Akan terus ada yang seperti ini. Bahkan kemarin saya baca data ya, jumlah agnostik di Indonesia itu bertambah menjadi 37%. Allah alam benar apa tidak data itu, ateis dan agnostik. Agnostik itu, kalau ateis tahu ya, mengingkari adanya Tuhan. Kalau agnostik itu bisa jadi ada Tuhan, bisa jadi tidak. Bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Bisa jadi ada Sang Pencipta, bisa jadi tidak. Ini jumlahnya bertambah. Kemarin angka yang saya baca 37%, terutama pada anak-anak muda. Maka kita katakan ya ikhwan, ini sangat berbahaya. Jadi bukan hanya sekarang ini kita melawan pemikiran-pemikiran sesat, aliran-aliran sesat. Nah, sekarang ini kita memiliki tantangan besar. Ada orang-orang
yang mulhid. Ya, kalau ateis itu bahasa Arabnya ilhad. Ya, bahasa Arabnya ilhad. Kalau agnostik itu bahasa Arabnya la adriyah. Firqah alla adriyah. Yang la adri kan tidak tahu. La adriyah firqah tidak tahu apakah ada sang pencipta atau tidak. Betul. Nah, ini jumlahnya makin meningkat terutama di kota-kota besar. Berarti tantangan untuk berdakwah. Berarti sekarang kita tidak hanya mendakwahkan tauhid uluhiyah, ayo ikhwan. Tapi tauhid rububiyah juga harus kita dakwahkan. Kenapa? Buktinya banyak orang meragukan adanya Al-Khaliq, sang pencipta. Ya, maka kita katakan ini harus kita jelaskan dan dakwah tidak boleh terputus. Waqad arsyada, paragraf berikutnya, waqad arsyada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal haditsil azim, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membimbing fi hadzal hadits, di dalam hadis ini al-azim yang agung, ila dafi hadzal su'al, untuk menolak pertanyaan ini, bi umurin thalathah, dengan 3 hal yang dilakukan. Yang pertama adalah bil intiha, berhenti. Yang kedua wa ta'awudzi minasyaiton, berlindung kepada Allah dari syaitan. Wa bil iman, dan dari beriman. Jadi menyatakan keimanan, menegaskan keimanan. Di sebagian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan alhamdulillahilladzi raddahu ilal waswasah. Alhamdulillah yang telah memalingkannya hanya sampai kepada waswasah, yaitu keraguan saja, bukan kepada kekufuran. Karena orang yang masih beriman paling pol-polnya, bahasa kita pol-polnya itu sampai keraguan-raguan saja, tidak sampai mengingkari, ya, tidak sampai kafir. Artinya cuma bisikan-bisikan saja. Maka perkara yang kita lakukan, amal intiha wa huwal amrul awwal. Adapun yang pertama, berhenti. Fa inna Allah Ta'ala ja'ala lil afkari wal uquli afan haddan tantahi ilaih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan pikiran-pikiran dan akal-akal memiliki batasan, yang mana dia berhenti sampai batasan itu tidak bisa melampauinya. Akal kita terbatas atau terbatas? Terbatas. Ya. Sekalipun AI sekalipun sekarang ini canggih, robot, ya, mesin robot, atau terbatas apa tidak? Terbatas dia. Memiliki batasan-batasan. Seperti kita, mata kita ini tidak bisa melihat apa yang dibalik tembok. Tapi ternyata ada kan X-ray dan sebagainya yang bisa melihat di balik tembok, kan bisa. Kita tidak bisa melihat paling jauh, mata manusia melihat berapa ratus meter. Berapa ratus meter, berapa kilo. Nah, kita lihat ternyata mata elang itu berkilo-kilo masih bisa melihat anak ayam. Ya, masih melihat anak ayam. Subhanallah. Jadi penglihatan manusia itu terbatas, ya. Nah, sekarang di sini ada perkataan yang menarik dari Syekh. Wa yastahilu lahu mustahil law hawalat
kalau dia berusaha mujawazatahu, untuk melampauinya, untuk bisa melampauinya, pasti tidak bisa, li'annahu muhal, karena dia itu mustahil. Wa muhawalatul muhal minal batil wasafah, melampaui yang tidak mungkin. Coba, melampaui sesuatu yang tidak mungkin itu minal batil wasafah, termasuk kebatilan dan kebodohan. Contohnya gini, saya mau merubuhkan pohon sawit yang berusia 10 tahun seorang diri. Pakai tangan didorong-dorong, ditinju-tinju, ya. Lain ya? Wah, tinju-tinju tanpa alat. Saya mau merobohkan pohon sawit. Karena dulu kami pernah narik sawit 12 orang, itu lama sekali robohnya. Nggak roboh-roboh sawit. Ternyata diinikan dulu ya, cangkul-cangkul dulu bawahnya gitu ya. 12 orang kerja bakti nggak jatuh-jatuh waktu mau bangun masjid di pondok sana. Akhirnya sudah-sudah lah, kata kawan, kita nyewa alat berat baik katanya. Berapa kita korbankan? Akhirnya sewa alat berat, selesai. Artinya apa? Kalau kita sudah tahu bahwa pohon sawit yang tinggi itu tidak bisa kita tarik dan kita dorong, kita terus-terusan nggak seperti itu? Hah? Atau kita berpikir cara yang lain? Berpikir cara yang lain, itu pakai alat misalkan pakai alat berat, kan seperti itu. Kalau kita teruskan kebodohan, kalau kita teruskan perbuatan kita, maka itu perbuatan yang bodoh, ngabisin waktu dan tenaga. Kan seperti itu. Ya, meneruskan sesuatu yang tidak mungkin, maka itu kebodohan. Kemudian di dalam dalil aja ikhwan, di dalam surat Al-Hadid ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala katakan wal awwalu wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah al-awwal yang maha pertama, wal akhir yang maha terakhir, wal zahir yang maha tinggi, wal batin yang maha mengetahui. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia terhadap segala sesuatu mengetahui. Dalam surat Al-Hadid ayat ketiga. Di situ ada nama Allah Al-Awwal, yang paling pertama. Permisalannya seperti ini. Sudah pernah kita sebutkan dulu pada pelajaran akidah ya, tapi tidak mengapa kita ulangi. Angka 2 itu berasal dari angka 1 tambah 1. Angka setengah didapatkan dari 1 dibagi 2, ya kan? 1 bagi 2 kan setengah. Angka 4, 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1, kan gitu ya. Angka 10, 1 10 kali kan gitu ya. Dan seterusnya, angka itu didapatkan dari penjumlahan, pembagian, pengalian dan sebagainya, ya gitu ya. Sekarang ada tidak yang bertanya dari mana angka 1 itu berasal? Setengah tambah setengah lah, setengah kan 1 bagi 2, ya kan? Berarti bukan asalnya. Nah sekarang angka 1 dari mana? 1 itu tidak perlu ditanya asal usulnya. Kenapa? Karena 1 itu menunjukkan ada, sedangkan 0 menunjukkan kosong, tidak ada. Oke, dulu ketika belajar programming dasar ya, Pascal itu Pak. Saya diketahui sama kawan saya belajar Pascal. Jadi kan angkanya kan perpaduan 1 0 gitu kan. 1 1 0 sehingga nanti 1 0 berapa gitu akan membuat angka 2. Itu menunjukkan ada
gabungan ada, tidak ada, kemudian ada, tidak ada. Ini membuat bilangan. Makanya jadilah kalkulator, jadilah komputer dan sebagainya. Ya. Jadi angka 1 tidak perlu ditanyakan asal usulnya. Ya. Oleh karena itu kita tidak perlu menanyakan al-awwalu yang maha pertama kali. Nah, yang kedua, orang itu terkadang memakai akalnya. Sampai berkata siapa menciptakan ini, siapa yang menciptakan ini. Sampai pertanyaan dia, siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pertanyaannya, waktu itu makhluk atau bukan? Waktu itu makhluk atau bukan? Terbukti bahwasanya waktu itu adalah bagian dari makhluk. Kalau dia makhluk berarti diciptakan. Ya. Makhluk berarti diciptakan. Coba nih bayangkan saya gini. Simpelnya itu waktu adalah makhluk itu simpel gini. Bintang yang kita lihat sekarang ini itu adalah kejadian mungkin 100 juta tahun yang lalu. Yang mana bintang itu sudah berbeda. Apa yang terjadi di bintang yang kita lihat sekarang itu berbeda. Bisa jadi 1000 tahun cahaya yang lalu, kan gitu. Yang kita lihat sekarang ini adalah kejadian yang berbeda dengan yang sekarang ini di sana. Ya kan? Ini sudah menunjukkan terjadinya perbedaan apa? Waktu. Apa yang kita lihat dengan apa yang terjadi di bintang sana sudah berbeda. Makanya kita tidak bisa mengatakan waktu kita ini sama, semua di alam semesta ini sama. Nggak bisa. Kenapa? Ada yang berbeda beda. Berarti waktu itu adalah makhluk. Makanya kita bisa mengatakan Allah mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Siapa penghuni surga, penghuni neraka, tahu tidak Allah Subhanahu wa taala? Tahu. Mudah bagi Allah. Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan kejadian. Allah yang mengatur kejadian. Allah alam bisawab. Hanya saja memang kita ini dibatasi dengan tempat dan waktu. Ya, kita dibatasi dengan tempat dan waktu. Baik. Kemudian al-amru ats-tsani, yang kedua yang kita lakukan. Yang pertama kita berhenti ya. Kalau ada pertanyaan seperti itu berhenti. Maksudnya apa? Kalau kita lanjutkan itu perbuatan orang yang bodoh. Ya, nggak ada kerjaan. Yang kedua, kita berlindung kepada Allah dari setan. Karena ini adalah perbuatan setan. Fa inna hadza min wasawisihi wa ilqaihi fil qulub. Karena ini adalah waswasah, keraguan-raguan dari setan dan dia melemparkannya atau mengenakannya ke hati manusia. Liyushakkikan nasa fil iman bi rabbihim. Untuk membuat keraguan-raguan dalam keimanan terhadap Rabb mereka. Fa'alal abdi, kepada seorang hamba wajib idza wajada dzalika, jika dia mendapatkan itu, an yasta'idza billahi minhu, dia berlindung kepada Allah darinya. Makanya fal yasta'id billah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berlindunglah dia kepada Allah. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena kita ketahui bahwasanya itu dari setan. Adapun al-amru ats-tsalits, ya, ada perkara yang ketiga, an yadfa'ahu bima yudadduhu minal imani billahi wa rusulih, adalah melawannya dengan kebalikannya, yaitu apa? Dengan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, makanya kita mengatakan amantu billahi wa rusulihi, saya telah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Taib. Jadi kalau kita mendapatkan itu,
yang kita lakukan adalah yang pertama berhenti, kedua isti'adzah, berlindung pada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah beriman. Dan untuk mempertahankan keimanan ini ya ikhwan, makanya kita disuruh banyak, pertama menjawab panggilan azan. Idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqul. Apabila kalian mendengar muazin berazan, maka jawablah seperti apa yang dia katakan. Dan di situ ada asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, bersaksi kepada Allah dan bersaksi kepada Rasul. Baik, begitu pula contohnya ketika kita sholat subuh disunahkan baca apa? Atau sebelum sholat subuh menutup witir disunahkan baca apa? Qul ya ayyuhal kafirun di rakaat kedua, dan yang di rakaat ketiga membaca apa? Baca qul huwallahu ahad atau membaca 3 qul. Itu kan semua berisi tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sholat subuh rakaat pertama qabliyahnya kita baca apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua kita baca qul huwallahu ahad. Seperti itu. Allah alam bisawab. Dan di akhir di halaman 26, fa bisabri wal yaqini yanalul 'abdu salamata min fitani syahawati wa min fitani syubhat. Dan dengan kesabaran dan keyakinan seorang hamba itu akan mendapatkan keselamatan minal fitani, min fitani syahawat, dari fitnah-fitnah syahawat, wa min fitani afan syubhat, dan dari fitnah-fitnah syubhat. Ya. Maka di sini dibutuhkan yang namanya sabar, itu sangat dibutuhkan oleh seseorang. Allah alam. Begitu pula keyakinan. Baik, kita buka pertanyaan ya ikhwan. Silakan. Pertanyaan lisan dulu silakan. Coba litip. Ada yang pertanyaan lisan silakan. Ibu-ibu silakan ibu-ibu.